sebelum Kak Evelyn mau cerita, Kak Evelyn mau ajak adik-adik di rumah untuk berdoa. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh datang mendengarkan firman-Mu. Tuhan, dapatkan firman-Mu Tuhan, dapatkan telinga kami, jadi telinga yang mendengar setiap perkataan Tuhan, bukan hanya mendengar tetapi juga menaati firman Tuhan. Dapatkan fokus kami yang terfokus kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Evelyn mau cerita tentang aku berdiri di pihak Tuhan. Ini tentang kisah Deborah yang berdiri di pihak Tuhan. Nah adik-adik tahu nggak Deborah itu siapa? Nah Deborah ini adalah seorang perempuan, hakim perempuan yang dipilih oleh Tuhan, karena Deborah ini adalah orang yang taat kepada Tuhan. Nah Deborah ini mempunyai suami yang bernama Barak. Adik-adik, dulu sebelum orang Israel mempunyai raja, orang Israel itu mempunyai hakim, karena banyak permasalahan, percekcokan yang membuat permasalahan percekcokan mereka itu tidak bisa diselesaikan. Nah adik-adik, karena itu Tuhan menunjuk hakim supaya mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di orang Israel. Nah suatu hari adik-adik, orang Israel ini membuat masalah yang besar. Mereka mereka melupakan Tuhan, mereka bahkan menyembah berhala, sehingga Tuhan menganggap ini adalah suatu masalah yang besar. Nah adik-adik, ketika orang Israel membuat masalah yang besar, Tuhan menaruh orang Israel ini di bawah kekuasaan orang Kanaan, sehingga suatu hari mereka diserang oleh panglima tentara orang Kanaan ini adik-adik, yang bernama Sisera. Nah adik-adik, ketika orang Israel diserang oleh tentara dari panglima tentara orang Kanaan ini adik-adik, orang Israel ini menjadi takut dan mereka mengingat Tuhan, sehingga mereka mengingat Tuhan karena Tuhan itu sudah pernah menolong mereka. Nah adik-adik, akhirnya mereka itu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan juga pun menolong mereka lagi. Akhirnya karena Tuhan luluh adik-adik, orang Israel berdoa kepada Tuhan. Tuhan ini memberikan pesan kepada hakim, kepada Deborah yang hakim perempuan ini ya adik-adik ya. Deborah mengatakan kepada suaminya yaitu Barak supaya Tuhan memesankan supaya Barak ini mempersiapkan 10.000 orang ke Gunung Tabor adik-adik. Nanti mereka akan berperang di sana. Nah setelah itu Barak pun merasa takut nih adik-adik, karena dia takut akan dibunuh oleh panglima tentara orang Kanaan dan pasukannya. Tetapi berbeda dengan Deborah adik-adik. Deborah ini adalah orang yang berdiri di pihak Tuhan. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong mereka adik-adik. Nah pada suatu saat karena Deborah dan Barak sudah mengirim pasukan ke Gunung Tabor, akhirnya Sisera mendengar bahwa Barak itu sudah mengirimkan pasukan dan sudah maju ya adik-adik ya. Jadi dengan demikian Sisera pun maju dengan pasukannya. Nah Sisera ini membawa 900 kereta besi. Nah adik-adik, Sisera itu sangat percaya diri karena mereka akan menang. Mereka membawa kereta kuda besi 900 adik-adik. 2 atau 3 saja itu sudah banyak ya adik-adik ya, tapi ini 900. Nah akhirnya panglima tentara orang Kanaan ini sangat percaya diri bahwa mereka akan menang. Tetapi adik-adik, Sisera ini lupa bahwa yang memimpin orang Israel itu adalah Tuhan. Nah adik-adik, karena itu ketika mereka sudah maju, Sisera juga dengan pasukannya sudah menuju ke lembah. Akhirnya
mereka akan bertempur adik-adik, mereka sudah siap bertempur. Dan ketika mereka bertempur, Tuhan Deborah sangat percaya bahwa Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan mereka. Deborah tersenyum kepada Barak bahwa mengatakan bahwa bersiaplah bahwa orang Kanaan ini, Sisera dan pasukannya ini akan diserahkan kepada orang Israel. Nah, ketika mereka maju, Tuhan itu mendatangkan petir, kilat, dan hujan adik-adik, sehingga apa yang terjadi? Mereka terjebak di lembah, bahkan kuda besi mereka itu susah bergerak adik-adik. Akhirnya karena kuda besinya susah bergerak, orang-orang Kanaan ini lari adik-adik, karena mereka sudah tidak percaya diri lagi, karena kereta kuda besi ini sudah tidak bisa bergerak gitu, terjebak saat hujan, petir, badai yang datang pada waktu itu. Ketika mereka lari, akhirnya orang Israel ini, orang pasukan Israel, Barak mengejar orang Sisera dan pasukannya, sehingga tidak ada yang tersisa sedikit pun. Nah, adik-adik, dari cerita ini adik-adik harus belajar bahwa adik-adik harus berdiri di pihak Tuhan, sama seperti Deborah berdiri di pihak Tuhan, menaati firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, mendengarkan perkataan orang tua. Itu juga adalah salah satu firman perkataan dari Tuhan juga. Nah, adik-adik, menghormati orang tua kan salah satu firman Tuhan ya. Nah, adik-adik kalau di rumah mungkin sering tidak mau mendengarkan perkataan orang tua, nah adik-adik bisa saja gampang dikalahkan. Mungkin adik-adik bukan pada zaman waktu itu ya, di zaman Deborah, tapi adik-adik juga perlu berdiri di pihak Tuhan, menjadi seperti Deborah yang berani, bahwa Tuhan akan menolong Deborah ketika Deborah ini mendengarkan Tuhan, ketika Deborah ini percaya bahwa Tuhan berdiri di bahwa Deborah ini berdiri di pihak Tuhan. Nah, adik-adik, cerita kakak sampai sini, nanti akan dilanjutkan oleh kesimpulan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, gimana? Ceritanya tadi keren banget ya. Kak Evelyn cerita tentang seorang perempuan yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dia adalah Deborah. Tadi Deborah adalah seorang hakim. Nah, pada saat itu, hakim itu tugasnya tidak mudah, seperti yang telah diceritakan sama Kak Evelyn tadi, bahwa ketika bangsa Israel ada masalah yang besar, nah mereka pada datang kepada Deborah untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, melalui cerita yang tadi Kak Evelyn telah ceritakan kepada kita dapat melihat nih bahwa Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih. Tadi kan dikatakan bahwa bangsa Israel bandel ya, bangsa Israel tidak taat, mereka meninggalkan Tuhan, bahkan menyembah berhala. Tapi ketika ada bangsa orang-orang Sisera mau datang untuk berperang dengan bangsa Israel ketakutan. Mereka berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memang menolong. Nah, melalui firman yang Tuhan berikan kepada Deborah, walaupun dia seorang perempuan adik-adik, dia percaya dan dia berdiri teguh di atas firman yang telah Tuhan sampaikan kepadanya. Maka dari itu ia menyampaikan kepada Barak, dan akhirnya Barak taat dan bangsa Israel benar. Bangsa Israel bisa menang melawan orang-orang Sisera, bukan karena kekuatan dari bangsa Israel, tapi karena bantuan dari Tuhan. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah Deborah ini? Kita perlu memiliki hati seperti Deborah ya adik-adik ya, dimana Deborah itu punya hati yang sederhana. Dia nggak banyak mikir. Ketika Tuhan berkata A, dia melakukan A. Ketika Tuhan mengatakan B, dia melakukan B. Selain itu, dia adalah orang yang berani. Dia berani bukan untuk membegahkan diri sendiri. Dia berani karena dia percaya firman yang Tuhan sampaikan adalah firman yang pasti Tuhan genapi. Nah, sama seperti hari ini adik-adik, mungkin kita ada masalah nih ya, kita mau UAS nih, misalnya adik-adik mau UAS, terus adik-adik
nggak suka nih sama pelajarannya, susah, mungkin susah ya, adik-adik takut nilainya jelek. Nah, adik-adik bisa belajar untuk berdoa kepada Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan. Nah, kita juga perlu bukan hanya berdoa, tapi kita juga terus rajin belajar. Pasti Tuhan akan memberikan nilai yang terbaik untuk kita. Nah, untuk menutup sidang anak-anak pada hari ini, kita tadi sudah mendengarkan cerita. Sekarang Kak Ica akan ngajak adik-adik untuk ayat hafalan bersama. Kita menghafal ayat bersama-sama ya. Di Ulangan pasal 20 ayat 4. Adik-adik bisa buka Alkitabnya. Ulangan pasal 20 ayat 4. Ulangan itu di Perjanjian Lama ya adik-adik. Yuk kita hafalkan sama-sama. Kak Ica baca ya. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu. Untuk berperang bagimu melawan musuh. Untuk berperang bagimu melawan musuh. Dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Puji Tuhan. Nanti adik-adik di rumah bisa hafalkan sama papa mama, mungkin sama kakak, sama adik. Jadi firman hari ini bisa semakin tertanam dan bertumbuh di dalam hati kita. Yuk, sebelum kita menutup sidang anak-anak hari ini, Kak Ica mengajak adik-adik kembali berdoa. Ambil sikap yang tepat, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan ya. Yuk, Kak Ica pimpin, adik-adik bisa ikuti Kak Ica berdoa ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk sidang anak-anak hari ini. Tuhan, terima kasih atas teladan Deborah, bahwa kami perlu belajar memiliki hati seperti Deborah. Dia memiliki hati yang sederhana, percaya terhadap firman-Mu. Dapatkan kami Tuhan, oh Tuhan Yesus menjadi anak-anak yang mencintai firman-Mu, juga belajar berdiri dengan teguh, percaya akan firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Puji Tuhan. Sekian sidang anak-anak hari ini. Sampai jumpa di sidang anak-anak minggu depan. Tuhan Yesus